Oke, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang UTP lebih detail lagi. Kabel UTP itu merupakan suatu kabel yang digunakan untuk membuat jaringan komputer. Kabel ini dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di tiap kabelnya, disusun berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Lilitan kabel itu berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Biasanya, kabel ini itu digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya di sebuah perangkat jaringan. Akan tetapi, kabel ini itu juga sering digunakan untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan yang lain seperti router dan switch. Jenis-jenisnya kabel UTP. Ada kategori 1 yang pertama kali diperkenalkan oleh Annixter International, distributor kabel yang mulanya didesain untuk transmisi suara. Awal penggunaannya itu di sekitar tahun 1980 akhir oleh Apple Macintosh. Kabel Cat1 ini mencukupi untuk pemakaian data sehingga belum mencukupi untuk pemakaian datanya sehingga kabel ini hanya digunakan untuk telepon. Lalu ada kategori kedua adalah kabel yang didesain itu untuk telepon dan data. Frekuensi maksimumnya itu 4 MHz dengan kecepatan bandwidth maksimal pada 4 megabit per detik. Kabel Cat2 ini memiliki 4 pasang kabel, menjadikannya total keseluruhan ada 8 kabel. Pemakaiannya sering ditemukan pada jaringan telepon dan komputer. Lalu ada kategori 3. Stationwire ini sudah mulai tidak digunakan lagi untuk suara dan penggunaannya itu semakin masif ke arah data. Walaupun mulanya didesain untuk dapat mengangkut data dengan kecepatan 10 megabit per detik, beberapa jaringan yang lebih modern dapat menjalankan kecepatan yang lebih cepat. Lalu ada kategori 4. Kabel kategori 4 ini mengandung 8 kabel tembaga yang disusun berpilih menjadi 4 pasangan dan mendukung sinyal sampai 20 MHz. Kabel ini masih mendukung transmisi suara dan data sampai dengan kecepatan 16 megabit per detik. Tapi tidak berumur panjang, kabel ini itu digantikan dengan kabel kategori kelima. Kabel ini tidak digunakan lagi karena banyaknya kabel 5 yang berdatangan. Nah, kabel kategori kelima ini merupakan standar yang paling umum hingga saat ini. Dengan penambahan kualitas pada varian kategori 5E, kabel ini mampu dioperasikan pada sinyal 100 MHz. Saat mulai diperkenalkan pada tahun 2001, kabel ini lazim digunakan untuk komputer dan penggunaan data jaringan berukuran besar seperti stream video. Kabel kategori 5 ini belum memiliki pelindung, hanya mengandalkan pilihan kabel yang didesain untuk mengurangi noise. Kabel ini sanggup membawa data sampai 1 gigabit per detik. Lalu ada kategori 6, merupakan versi tebal dari kategori 5. Standarnya ini terbilang masih cukup baru dan memiliki spesifikasi yang lebih ketat, di mana harus dapat memenuhi performa sinyal sampai dengan 250 MHz, yang jika dibandingkan dengan kategori 5 atau 5E yang hanya mampu 100 MHz saja. Lalu ada kategori 7. Kabel ini didesain dapat dilewatkan dengan bandwidth sebesar 10 gigabit per second dengan standar panjang kabel tidak melebihi 100 meter. Kabel ini kompatibel dengan kategori 5E dan 6, tapi spesifikasinya noise yang lebih ketat. Kabel ini dirancang mengurangi crosstalk seminimal mungkin dengan menerapkan pembungkus khusus pada tiap pasangan kabel, berbeda dengan versi sebelumnya yang menerapkan insulasi hanya pada bagian terluarnya saja. Terakhir ada kategori 8. Kabel ini bekerja di frekuensi yang lebih tinggi yaitu 2000 MHz pada jarak yang sangat pendek, hanya 30-36 meter saja. Kabel ini diharapkan dapat bekerja pada kecepatan di atas 10 gigabit per detik. Namun, masih tergantung dengan jenis konektor agar kecepatan tertingginya itu dapat tercapai. Karena kategori 8 ini sangat pendek, ia itu hanya didesain untuk penggunaan data center, di mana jarak antar switch dan server itu sangat pendek.
Susunan kabel UTP. Kabel straight through. Untuk kabel tipe straight through ini memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Bisa dilihat pada gambar berikut, di mana susunan kabelnya itu sama antara konektor satu dengan 2. Tipe ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch or hub, atau komputer ke switch, atau juga komputer ke hub. Yang kedua ada crossover. Berbeda dengan sebelumnya, penyusunan antara konektor 1 dan 2-nya ini berbeda. Untuk susunannya dapat dilihat dengan gambar berikut ini. Tipe crossover ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, seperti komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, atau hub dengan hub. Fungsi warnanya di kabel itu, yang jingga dengan putih jingga, itu digunakan sebagai penghantar paket data. Hijau dan putih hijau juga sama untuk menghantarkan paket data. Biru dengan putih biru digunakan untuk menghantarkan paket suara. Coklat dengan putih coklat digunakan untuk menghantarkan tegangan DC. Lalu, cara cabling UTP. Alat dan bahan yang akan disiapkan itu adalah ada kabel dengan kategori 5 atau lebih. Karena kategori 5 ini gampang untuk diubah-ubah. Tang crimping, konektor RJ45, kabel cutter, dan line tester untuk mentesting.